Salam sejahtera buat kita semua, selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Mari kita berdiri, kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Nilai diri adalah sebuah istilah yang sangat mendasar pada setiap orang. Nilai diri tidak berbeda dari kualitas diri. Orang yang bernilai diri tinggi mengetahui keunggulan pada dirinya, tetapi juga mengetahui dan menerima kelemahannya. Ia tidak malu kelemahannya diketahui orang lain. Orang yang bernilai diri tinggi dapat menghargai kelebihan-kelebihan orang lain dan tidak mencemooh kelemahannya. Sebaliknya, orang yang bernilai diri rendah tidak mampu melihat yang positif pada dirinya. Yang dikeluhkan hanyalah kekurangan-kekurangan dirinya. Apabila melihat keunggulan dan keberhasilan orang lain, ia akan iri hati dan tidak mau mengakui keberhasilan orang lain. Orang yang bernilai diri rendah cenderung merendahkan dan mencemooh orang lain. Tema khotbah hari ini adalah nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Jelas, nilai kerajaan Allah pastilah nilai ideal atau nilai yang terbaik. Melalui khotbah hari ini, kita diajak untuk dapat mengembangkan diri kita mengarah kepada nilai kerajaan surga. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari KJ 376, ikut Dikau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara, saya mengajak kita hening sejenak. Coba kita renungkan perjalanan hidup kita sampai hari ini. Apakah kita punya nilai yang baik? Bagaimanakah perasaan kita ketika melihat kelebihan, keberhasilan, atau kesuksesan orang lain? Apakah kita ikut mensyukurinya? Atau yang ada kita iri hati? Sebaliknya, ketika kita melihat kegagalan atau kekurangan orang lain,
Apakah kita bangga dengan diri sendiri? Iri hati membuat dan hidup kita tidak nyaman. Iri hati menutup hati kita untuk dapat bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi. Sedangkan tinggi hati atau sombong membuat kita merendahkan orang lain. Kita lupa diri bahwa kita pun manusia yang terbatas. Marilah pada saat ini kita datang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, khususnya dosa iri hati dan tinggi hati atau sombong. Ungkapkanlah pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosanya secara pribadi. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KJ 34, Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Darahnya sumber hayat baka, aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga tak bercela, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Saudara-saudara, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih. Melalui Yesus Kristus kami dapat melihat firman yang hidup itu. Karena Ia menjadikan firman itu betul-betul nyata, hadir
di bumi ini. Biarlah pernyataan yang sudah begitu gamblang itu Engkau juga boleh meteraikan dalam setiap kami masing-masing. Khususnya ketika kami akan membaca kembali bagian-bagian firman Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, sehingga boleh memahami dan boleh kami juga melakukannya. Firman itu menjadi nyata hidup dalam kehidupan kami. Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pemberitaan firman ini. Kiranya juga mereka Engkau pakai dengan sebaik-baiknya untuk menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Berbicaralah Bapa di surga, sapalah setiap kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk menyimak mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Dilanjutkan ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Percayalah padanya tiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di depannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku
sia pada perampasan. Bila hartamu bertambah, jangan hatimu lekat padanya. Sekali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Dari Tuhanlah asalnya kuasa dan kasih setia. Kau balas tiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pembacaan Injil pada minggu hari ini terambil dari Injil Markus. Markus pasalnya yang pertama ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang pertama ayat 14 sampai dengan 20. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahanya lalu mengikuti dia. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara, salam sejahtera buat kita semua. Di awal dalam kata pembuka tadi diingatkan, tema khotbah pada saat ini, pada ibadah kita hari ini adalah nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan nilai diri dan kerajaan Allah nanti akan kita simak bersama-sama. Saudara-saudara, John Davidson Rockefeller ini orang yang sangat terkenal pada awal tahun 1900. Dia lahir sebelumnya tentu. Orang yang sangat kaya raya pada masa itu. Orang miliarder pertama katanya. Rockefeller sejak muda punya kebiasaan yang unik. Ia melakukan percakapan bukan dengan orang lain, bukan menggosip, tapi percakapan dengan dirinya sendiri hampir setiap malam. Ya, saudara, saya tidak tahu Anda dan saya suka melakukan ini. Ia mengatakan karena Anda, pada dirinya sendiri ini, karena Anda telah mulai duluan, katanya dengan suara keras, atau kadang ia menuliskannya di buku harian. Anda pikir Anda sudah menjadi pengusaha yang hebat? Tanda tanya. Berhati-hatilah, atau Anda akan kehilangan akal sehat Anda. Cool saja, kalem saja, katanya. Saudara-saudara, pada awal karirnya, Rockefeller telah mencapai beberapa kesuksesan tentu yang diimpikan oleh semua orang. Sukses dalam pekerjaan yang baik dan telah menabung banyak uang. Dia memiliki beberapa investasi. Setelah sukses, berhasil, kebanggaan diri mulai merasuk. Ini hampir terjadi pada setiap orang. Berhasil, sukses, kemudian merasa bangga, dan kebanggaannya itu merasuk dalam dirinya. Suatu kali ketika ia sedang berada dalam situasi yang membuatnya sangat frustasi, saudara-saudara, ia pernah meneriaki petugas bank lantaran pengajuan pinjamannya itu ditolak. Bayangkan pengusaha yang sedang maju, lalu egonya juga sedang naik, pinjamannya ditolak. Ia berteriak kepada petugas bank itu, "Suatu saat saya akan menjadi orang terkaya di dunia ini." Dan saudara, ternyata ucapannya menjadi kenyataan. Ya, tentu saja dengan kerja keras yang termotivasi oleh ketersinggungan, nilai dirinya itu terusik. Seolah-olah bank tidak percaya, ia meminjam ditolak, dan ia terusik. Lalu kemudian, buktikan, nanti aku akan jadi orang terkaya. Saudara-saudara, ia benar-benar menjadi orang terkaya di dunia dengan bekerja keras yang ia lakukan. Barangkali mungkin tidak bertentangan dengan hukum yang ada pada saat itu. Ia sukses bukan dengan jalan seperti ayahnya yang seorang penipu, katanya. Saudara, tidak sedikit orang menjadi sukses, menjadi kaya, oleh karena nilai dirinya terusik, oleh karena mulanya tersinggung.
gengsi dan harga diri terasa direndahkan. Sehingga untuk membuktikannya, maka ia harus berhasil, harus kaya, supaya tidak dilecehkan orang, supaya kemudian orang memandang dirinya dihormati, disanjung, dipuja barangkali. Saudara-saudara, nilai diri yang seakan menanjak naik dengan naiknya taraf hidup, status sosial, kesuksesan, kuasa dan kehormatan. Sebenarnya justru kebalikannya. Kebalikan dari itu. Nilai diri seperti ini bukanlah nilai yang naik, bukanlah kualitas manusianya yang sedang naik. Boleh saja ia kaya raya, ia sukses, ia terhormat, melainkan spiritualitas seperti itu, nilai dirinya sedang turun. Dan perlahan, namun pasti sedang takluk di bawah kendali ego. Kendali egosentrisme. Beruntung Rockefeller tahu dia harus menahan diri dan dengan diam-diam mengendalikan egonya. Dia mulai menjadi orang dermawan. Saudara-saudara, malam demi malam dia bertanya kepada dirinya sendiri. Dia kembali berdiskusi dengan diri sendiri. Apakah kamu akan menjadi orang bodoh? Apakah kamu akan membiarkan uang memengaruhimu sekecil apapun itu? Bukalah matamu. Dia menasihati dirinya sendiri. Jangan sampai kehilangan keseimbangan dan hanya uang. Itu kata Rockefeller terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudara, Rockefeller menyadari dirinya tidak boleh terbeli oleh uang. Disadari atau tidak, nilai diri akan membentuk apa yang namanya worldview. Worldview yang dimaksud adalah cara seseorang memandang, dari sudut mana ia memandang. Memandang apa? Memandang uang, memandang materi, relasi, memandang waktu, memandang manusia, pekerjaan, hukum, keadilan, alam semesta dan lain sebagainya. Itulah cara pandang worldview seseorang. Jadi nilai diri orang akan mempengaruhi bagaimana ia memandang segala sesuatunya. Nah, saudara-saudara, sebagai seorang Kristen, kita perlu menyadari bahwa tidak selamanya nilai diri kita yang membentuk worldview itu selalu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Atau tepatnya kita dapat bertanya pada diri kita sendiri masing-masing. Saya mengajak Anda, tentu mengajak saya juga untuk bertanya, apakah cara pandang kita terhadap uang, terhadap materi, jabatan, pekerjaan, bisnis, relasi manusia, keadilan, alam semesta dan seterusnya, itu berpadanan, selaras dengan nilai-nilai Injil, nilai-nilai kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus sendiri.
Jangan menunjuk orang lain. Lihat pada diri kita sendiri. Selama ini bagaimana cara pandang kita terhadap apapun di dunia ini? Apakah sesuai dengan Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus, dengan nilai kerajaan Allah, atau tidak? Saudara-saudara, di tengah dunia yang kian berorientasi pada egosentrisme, materialisme, dan pragmatisme yang seringkali dianggap lumrah atau wajar, saudara-saudara, kita diajak untuk terus-menerus berorientasi pada nilai-nilai yang ada di dunia ini. Tetapi untuk anak-anak Tuhan, untuk setiap orang percaya, orang Kristen, seharusnya kita diajak, memang Anda dan saya hidup di dunia ini, tetapi orientasinya, cara pandang hidup kita bukanlah cara pandang duniawi, tetapi cara pandang yang berorientasi pada nilai-nilai kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, nilai-nilai kerajaan Allah menjadi pesan yang begitu kuat, kuat yang diberitakan oleh Yesus Kristus setelah penangkapan dan pemenjaraan Yohanes Pembaptis. Dalam hal ini benar, saudara-saudara, bahwa Yohanes adalah utusan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Pemenjaraan, atau tepatnya penangkapan, penyerahan, pemenjaraan Yohanes Pembaptis ini menjadi tanda. Maaf, saya harus membetulkan masker dulu ini. Pemenjaraan atau penangkapan Yohanes Pembaptis ini menjadi tanda bahwa sekarang Yesus mewartakan kabar baik keselamatan kita. Galilea merupakan tempat pertama bagi Yesus untuk pemberitaan Injil Allah ini. Yang dimaksudkan tentu tidak hanya kabar baik dari Allah, melainkan juga kabar baik tentang Allah yang sedang bekerja dalam diri Yesus. Ia menyerukan datangnya kerajaan Allah sebagai kabar baik dari Allah yang disampaikan kepada manusia. Saudara-saudara, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah dapat berarti bahwa Allah yang berkuasa sebagai raja, atau suatu kerajaan yang diperintah oleh Allah sendiri sebagai rajanya. Pada zaman Tuhan Yesus menyerukan kerajaan Allah ini, ada beberapa pandangan tentang kerajaan Allah yang berkembang pada saat itu dalam masyarakat Yahudi. Pandangan umum orang Yahudi mengenai kerajaan Allah adalah bahwa mereka, umumnya orang-orang Yahudi ini, percaya akan kembalinya masa kejayaan Yahudi seperti pada era Raja Daud. Kerajaan seperti inilah yang mereka sebut kerajaan Allah. Para nabi berulang kali menegaskan bahwa hal ini. Para pejuang kemerdekaan Yahudi juga yakin. Mereka percaya bahwa perjuangan mereka diarahkan untuk mendirikan kerajaan Allah, mengembalikan tahta kerajaan Daud yang ideal itu. Mereka percaya bahwa yang akan memimpin kerajaan itu adalah seorang raja keturunan Daud, utusan Allah yang diurapi, yakni
Mesias. Saudara-saudara, selain pandangan umum masyarakat Yahudi, ada juga pandangan yang disebut pandangan apokaliptisi. Keren bahasanya ya. Apokaliptisi. Apa itu apokaliptisi? Pada zaman Yesus terdapat kelompok orang yang diyakini, kelompok ini diyakini mendapat wahyu tentang akhir zaman. Iya, kelompok itu disebut kelompok apokaliptisi. Dalam pandangan mereka, dunia ini sudah terlampau jahat. Dunia ini sudah bejat. Mungkin barangkali padanannya seperti zaman Sodom, seperti pada kota Niniwe yang tadi bacaan pertama disinggung. Saudara-saudara, kondisi seperti inilah yang kemudian membuat Allah murka. Allah akan menghancurkannya. Sesudah itu Allah akan mendirikan tatanan yang baru. Ia akan mendirikan kerajaan Allah di dunia ini yang baru sama sekali, yang dijadikan oleh Allah sendiri. Nah, para apokaliptisi ini seringkali membuat berbagai spekulasi, ramalan, dicocok-cocokkan tentang kapan semuanya itu akan terjadi, kapan akhir zaman itu terjadi. Mungkin di sisi lain, kejahatan yang semakin intens, semakin jahat ini, dunia yang bobrok yang semakin bejat ini, barangkali untuk kelompok ini semakin diharapkan. Oleh karena sebentar lagi dunia ini akan gak ada, akan dihukum, akan ditunggang balikan, dihancur leburkan, dan dibuat tatanan yang baru. Orang sibuk meramal-ramal, kalau dunia ini tambah jahat, tambah bejat, dan seterusnya. Oh, sebentar lagi akhir zaman, dan Tuhan akan membuat tatanan yang baru. Allah apokaliptis ini yakin itulah kerajaan Allah, di mana Allah yang bertahta semua menjadi baru. Saudara-saudara, lalu apa dan bagaimana pandangan Yesus sendiri tentang kerajaan Allah itu? Jika kita mengamati apa yang diberitakan Yesus, maka kita akan menemukan bahwa kerajaan Allah itu adalah Allah yang meraja, Allah yang menjadi raja yang berdaulat. Loh, kalau begitu apa bedanya dengan yang tadi-tadi? Saudara-saudara, ini menjadi berbeda. Hanya ketika manusia mengakui kuasa kerajaan itu serta menaklukkan diri kepadanya, maka sejak saat itu akan tercipta suatu keadaan baru. Keadaan baru baginya ketika manusia mengakui dan menaklukkan diri pada kerajaan Allah, maka seketika itu juga world view-nya akan berubah. Nilai dirinya akan takluk terhadap nilai kerajaan Allah itu. Ia tidak lagi memaknai dan memakai segala sesuatu menurut standar egonya, melainkan memakai standar yang baru, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara-saudara, di sini perlu saya jelaskan. Bedanya adalah ketika Yesus menyatakan kerajaan Allah, Allah yang menjadi raja. Dan itulah yang harusnya terjadi ketika kita mengakuinya. Anda dan saya membuka diri takluk pada kuasa Allah itu, maka sesuatu yang baru akan terjadi di dalam hidup Anda, diri saya. Pandangan saya berubah. Karena pandangan saya berubah, melihat segala sesuatu ini sama seperti pandangan Yesus melihat segala sesuatu
segalanya akan menjadi baru. Saudara-saudara, sehingga dalam terang kerajaan Allah yang demikian itu tidak ada atau tidak dikenal adanya suatu negeri atau suatu daerah keduniaan seperti yang lazim dalam pandangan Yahudi, yang melihat kerajaan Allah sebagai suatu negeri yang suci, suatu tempat. Bukan itu. Kalaupun ada tempatnya, adalah di hati Anda, hati saya. Kalau orang Yahudi mengenal kerajaan Allah dikaitkan dengan sebuah lokasi, tempat, area, mungkin juga dalam pandangan kita juga suka sama dengan pandangan umat Yahudi dulu. Bukankah dalam doa-doa persembahan kita sering mendengar berdoa agar uang persembahan itu dapat Allah gunakan untuk memperluas, memperlebar kerajaan Allah? Bukan itu yang maksudkan Yesus. Ada wilayah yang diperluas, diperlebar. Namun ada ruang batin yang terbuka, hati yang dicerahkan, akal budi yang dicelupkan. Lalu kemudian kita takluk. Itu yang penting, bukan area, bukan wilayah tertentu. Dalam pandangan Yesus, kerajaan Allah itu akan datang secara penuh di akhir zaman. Seluruh karya Yesus pun ditujukan pada kerajaan Allah itu yang pasti akan datang walau manusia tidak mengetahui kapan saatnya akan tiba. Tetapi kerajaan Allah itu kini sudah nyata di dalam diri Kristus yang memberitakan dan mengerjakan apa yang sesuai dengan nilai kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, dapat dikatakan bahwa ciri khas pemberitaan Yesus terletak pada kerajaan Allah di akhir zaman sudah menyatakan diri justru pada saat Yesus memberitakannya, Yesus mengerjakannya. Itulah kerajaan Allah. Yesus memenuhi janji-janji Allah kedatangannya yang disiarkan oleh Yohanes Pembaptis adalah wujud nyata dari kehadiran kerajaan Allah itu. Allah yang menyatakan cintanya, mencintai dunia ini, mencintai Anda, mencintai saya. Allah yang mencintai itu, saudara-saudara, tentu saja menginginkan tanggapan. Menanggapi kedatangannya kerajaan Allah ini mestinya pertobatan, bukan suatu keterpaksaan, bukan sebuah prasyarat, melainkan keniscayaan. Kemudian wujud dari pertobatan itu adalah percaya dan menaklukkan diri pada kabar baik itu, pada Injil itu. Datangnya kerajaan Allah mendahului pertobatan. Saudara-saudara, ini beda dari yang diberitakan oleh Yohanes. Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan Allah datang. Tapi yang Yesus mau nyatakan kepada Anda dan saya, datangnya kerajaan Allah itu mendahului pertobatan. Anda dan saya belum bertobat pun kerajaan Allah itu sudah datang. Anda belum kenal, belum mengasihi Allah pun Dia sudah mengasihi Anda. Dia sudah menyentuh Anda. Dia sudah memeluk Anda dengan kasih. Allah datang untuk menegakkan pemerintahannya. Mengingat hal itu, ya, orang itu meresponnya dengan memberi diri untuk bertobat itu. Saudara-saudara, jika demikian, apa bedanya dengan pertobatan yang diserukan Yohanes Pembaptis? Betul, Yohanes Pembaptis menyerukan bertobatlah. Bedanya, pertobatan yang dimaksudkan oleh Yesus dapat menjadi lebih jelas bila dibandingkan dengan pertobatan Yohanes Pembaptis atau Yunus yang dalam bacaan pertama tadi. Baik Yunus maupun Yohanes Pembaptis mengajak supaya orang bertobat, karena Allah akan datang untuk mengadili, untuk menghakimi
untuk menilai Anda dan saya. Pengadilan itu akan mengganjar orang benar dan akan menghukum orang berdosa. Orang benar akan ditempatkan dalam tempat yang lebih baik. Orang berdosa akan dihukum, akan mengalami penderitaan kekal. Yohanes dan Yunus mengajak orang bertobat dalam kaitannya pengampunan dosa. Markus 1 ayat 1 ayat 4 maksud saya. Sehingga pertobatan berarti berpaling, membelakangi dosa-dosa yang sudah dilakukan. Apakah unsur ini hilang dari pemberitaan Yesus? Tidak. Unsur ini pun termasuk dalam pertobatan yang diserukan oleh Yesus Kristus. Walau demikian, tetap terdapat perbedaan antara pertobatan yang diserukan Yesus dan yang diwartakan Yohanes Pembaptis. Kalau sama saja, buat apa Yesus datang repot-repot lagi? Ada perbedaannya, saudara-saudara. Motif utama pertobatan yang diserukan oleh Yesus bukanlah, ini harus dicatat, bukanlah rasa takut akan pengadilan Allah yang sudah menyatakan diri serta menempati manusia itu. Bukan takut, tetapi kegembiraan dan rasa syukur atas kebaikan hati Allah. Inilah yang mendorong orang untuk bertobat. Dengan pertobatan, orang kembali kepada Bapa yang baik, penuh belas kasihan. Seperti tampak sekali dalam pemberitaan Yesus melalui perumpamaan tentang anak yang hilang, yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 22 dan seterusnya. Saudara-saudara, jelas dalam kisah itu sang anak tidak lagi takut kepada bapaknya, alih-alih ia rindu. Bukankah Injil yang diberitakan oleh Yesus adalah itu? Dia menyatakan bahwa Bapa itu begitu mencintai, mengasihi, mau merangkul orang berdosa. Itulah sebabnya kenapa ia bergaul dengan orang berdosa, bergaul dengan Sakeus pemungut cukai, perempuan yang berzina, dan orang-orang yang tertolak, yang berdosa itu. Kenapa ia bergaul? Oleh karena ia ingin cinta kasih Bapa itu dirasakan, dinikmati oleh orang-orang yang dianggap berdosa ini, atau betul orang ini berdosa. Saudara-saudara, orang yang merasakan itu, maka pertobatan bukan prasyarat, tetapi pertobatan adalah buah dari cinta kasih, adalah keniscayaan. Dalam Kristus kita melihat kebaikan Allah, kebaikan Allah yang mendahului pertobatan. Dengan kata lain, pertobatan bukanlah prasyarat seperti yang dimengerti oleh Yohanes Pembaptis. Bagi pemerintahan Allah, ini melainkan hasil dari pemerintahan Allah yang begitu nyata dalam kasih Yesus yang menyayangi umat manusia, menyayangi orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, jika begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jika begitu besar sayangnya Bapa itu kepada Anda, kepada saya, maka pertobatan bukan lagi keterpaksaan, bukan lagi karena takut dan ngeri, melainkan keniscayaan. Dan Yesus telah mewujudkan kasih sayang Bapa itu. Itulah kerajaan Allah yang hadir di dalam dirinya, yang memanggil setiap orang. Pertama-tama murid-murid pertama, mereka melihat ini, meninggalkan segalanya, mengikut Yesus. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah nilai diri kita hanya dinilai dengan uang materi? Atau Anda sudah merasakan cinta kasih sayang Bapa, sehingga dengan demikian nilai hidup Anda menjadi baru, sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Tuhan Yesus menolong memberkati Anda. Amin.
umat Tuhan bersama dengan Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih oleh karena di dalam Kristus kami telah mengenal, kami telah merasakan, mengalami kasih sayang Bapa itu. Biarlah kami dapat merespon ini dengan hidup kami yang berubah, cara pandang kami berubah, dan juga apa yang kami kerjakan mengalami pembaruan. Nilai-nilai yang kami lakukan kerjakan adalah sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kami tetap berdoa untuk keadaan dunia ini, untuk virus, untuk pandemi COVID-19 yang tak henti-hentinya. Bahkan semakin banyak orang yang terpapar. Dalam situasi ini ya Bapa, berilah ketenangan buat kami semua, kejernihan akal pikiran kami. Biarlah kami boleh menangkap maksud dan kehendak-Mu, dan kami boleh turut menjaga kehidupan ini. Kami boleh mendukung setiap upaya-upaya penghentian mata rantai penularan COVID-19 ini. Berkatilah ya Bapa, kasihanilah kami. Setiap upaya-upaya manusia untuk menghentikannya. Dan biarlah orang-orang yang mengalami dampak-dampak yang nyata ini, Tuhan pulihkan kembali. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang begitu banyak pada saat ini mengalami penderitaan oleh karena bencana. Bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Bencana banjir di Kalimantan. Bencana lainnya yang mengintai. Baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan dan bencana transportasi. Tuhan kiranya menolong kami. Menjadikan kami alat di tangan-Mu untuk juga meringankan beban-beban yang harus ditanggung oleh saudara-saudara kami yang menderita ini. Mampukan gereja-Mu untuk berkarya, untuk boleh memberkati bangsa ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu khususnya Mangga Besar ini. Tuhan yang menolong untuk kami terus melakukan pelayanan yang Engkau kehendaki. Kami boleh mengerjakan seperti yang Engkau ingini. Walau kami sadar bahwa kehidupan kami, kehidupan gereja-Mu ini begitu sangat terbatas. Tapi kami yakin dan percaya bahwa apa yang terbatas menjadi apa yang tidak terbatas di dalam tangan-Mu ini. Kami percayakan hidup dan keluarga kami ke dalam tangan kasih Bapa. Bapa di surga, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 mengatakan, "Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita mampu memberikan persembahan kita. Kita memberikan persembahan bukan supaya Tuhan mencurahkan berkat berlimpah ganda, melainkan karena Tuhan sudah memberkati kita. Maka sepantasnya lah kita bersyukur kepadanya. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840299-340, atau saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop disimpan dalam sebuah tempat dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan ke gereja. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari KJ 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuatmu penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa di dalam Kristus Yesus, Bapa yang Maha Kaya, hari ini ketika kami memberi persembahan, itu semua asalnya daripadamu. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Jauhkanlah dari niat dan pemikiran kami bahwa kami memberikan persembahan sebagai alat pancingan agar kami diberi lagi secara berlimpah. Maka sekarang terimalah dan kuduskanlah agar layak menjadi alat bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Kuduskanlah dalam pelayanan gereja-Mu di GKI Mangga Besar dan lingkungannya. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan kesanggupan kita untuk mau melakukan firman Tuhan ini, untuk terus menjadi manusia yang berkualitas dengan nilai diri yang tinggi, mensyukuri segala pemberian Tuhan, dan menjadikannya kesaksian bagi kemuliaan namanya. Mari dengan berdiri kita menyanyikan Di Dunia Yang Penuh Cemar, NKB 204. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kembalilah ke dalam hidup dan tanggung jawab saudara dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.